Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kaji kitab usul fikih, dan kita masih berbicara tentang kalimat-kalimat Al-Quran, lafal-lafal Al-Quran, teks, hadis, dan ayat yang ghair wadih, yang tidak jelas. Di antara yang tidak jelas, kemarin kita sudah berbicara, yaitu ada yang namanya mutasyabih. Mutasyabih yaitu kata atau kalimat yang samar maknanya, seorang ulama pun tidak akan mampu menemukan makna itu. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Samar, hanya Allah yang maha tahu. Ibnu Hazm menyebutkan itu ada di dalam dua tempat. Yang pertama, mutasyabih itu ada di awal-awal surat, yang dimana terdiri dari huruf-huruf atau al-huruf al-muqatta'ah, seperti alif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Hazm, ada di kalimat di mana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan qasam atau sumpah. Misalnya, wal asri, demi asar. Kita tahu asar, tapi apa maksudnya Allah bersumpah itu? Nah, ulama hanya mencari hikmahnya, tidak tahu tafsirnya. Dan hikmah yang ditemukan oleh para ulama ketika Al-Quran menyebutkan wal asri, demi waktu asar, para ulama hanya menyebutkan ketika Allah bersumpah pada sesuatu, maka sesuatu itu dianggap sangat besar artinya. Hanya memaknai atau menemukan hikmah semacam itu. Itulah yang namanya kalimat al-mutasyabih. Dan dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat mutasyabihat yang tidak jelas, yang tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Tetapi ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat di mana di situ sangat jelas dan dijadikan sebagai hukum tanpa perlu tafsir-tafsir yang lainnya. Itu muhkamat. Misalnya Al-Quran ada menyebutkan tentang ayat pembagian waris, jelas di situ, tidak ada tafsir-tafsir lagi. Itu namanya ayat muhkamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu at-ta'wil. At-ta'wil itu apa? At-ta'wil fahuwa ikhrajul lafzi an dhahiri maknahu ila maknan akhar yahtamilhu. Ta'wil yaitu mengeluarkan kalimat dari makna yang semestinya menuju makna yang lain. Maknanya orang tahu, tapi yang dimaksud bukan itu. Walaysa huwa dhahir fihi, tidak hanya yang dhahir saja, tapi di sini ada syarat-syaratnya. Saya ulang lagi, takwil yaitu mengeluarkan lafal keluar dari konteks maknanya, tetapi ada makna lain yang dituju. Itu namanya takwil. Syaratnya ada 3. Ayyakunal lafdu muhtamalan walau an bu'din lil makna alladhi yu'awwalu ilaihi. Syaratnya yang pertama, lafal itu memang ada kemungkinan mengandung makna lain. Syaratnya harus ada itu. Walaupun kemungkinannya itu sangat jauh, tapi ada potensi makna yang lain. Yang kedua, ayyakuna thammata mujibun litta'wil bi ayyakuna dhahiran nasi mukhalifan liqa'idah muqarrarah. Di sana ada sesuatu yang mengharuskan untuk dilakukannya takwil. Artinya makna itu
dimaknai dengan makna yang lain. Harus ada sesuatu yang mengharuskan kalau itu bukan itu yang dimaksud ulama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, alla yakuna ta'wilu min ghairi sanadin. Meskipun demikian, takwil harus tetap merujuk kepada sanad, mencari sanad yang jauh, mencari riwayat yang jauh. Sumbernya ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan. Kalau begitu contohnya apa, Pak? Contohnya di dalam Al-Quran kita melihat ada satu ayat, misalnya yadullahi fawqa aydihim. Yadun itu artinya tangan. Ketika kita membaca yadullahi fawqa aydihim, makna yang zahir tangan Allah di atas tangan-tangan orang lain, di atas tangan-tangan orang banyak. Kenapa kata yadun yang artinya tangan kita tidak boleh memaknai sebagai tangan Allah? Zahirnya yadun, tangan Allah, fauqa aydin, di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini harus ditakwil. Kata yadun ini harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak boleh diumpamakan, disama-samakan dengan yang lain. Kalau kita mana yadullah, tangan Allah, berarti kita menyamakan Allah sama dengan makhluknya. Gitu. Kalau kita maknai wajah Allah sama dengan wajah yang kita, berarti kita menyamakan Allah, zat Allah sama dengan makhluknya. Nah, ini tidak boleh, maka wajib ditakwil. Nanti ada ayat yang lain yang lagi. Bal yadahu mabsutatani. Tangan Allah itu digini, diapain namanya? Dihamparkan, digelar, disodorkan kepada hamba-hambanya. Apakah kita maknai kedua tangan Allah itu disodorkan, dihamparkan, artinya memberi? Maka di sini tangan Allah, yadullah, tidak boleh diartikan, dimaknai secara zahir, yakni tangan, karena itu bertentangan dengan tauhid, di mana Allah tidak boleh disama-samakan dengan yang lain. Maka ulama memberikan takwil yang dimaksud itu adalah kekuasaan Allah. Yadullah fauqa aydihim, kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Kekuasaan Allah dihamparkan kepada hambanya, digelar untuk hambanya. Kemudian ada ayat yang lain, misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Kuasa itu bersemayam. Kita sering menerjemahkan itu. Berarti kalau kita maknai Allah bersemayam, berarti Allah sama dengan kita, perlu tempat tinggal, perlu tempat di mana ngurus administrasi. Enggak. Maka di sini kata istawa harus ditakwil, yaitu Allah berkuasa di mana saja Allah berada. Nah, inilah jamaah sekalian bedanya ahli sunnah wal jamaah yang menggunakan takwil dan tafsir. Tapi kalau di luar faham ahli sunnah wal jamaah yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu ada namanya faham mujassimah, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti manusia. Dan itu ada paham di tengah-tengah kita, di mana paham itu tidak mau menerima tafsir dan tidak mau menerima takwil, termasuk yang diajarkan oleh paham-paham yang dari Saudi Arabia itu. Sehingga tidak mau terima, tangannya tangan. Kamu gambarkan sendiri, masa Allah punya tangan? Artinya kan kita tidak bisa menjelaskan itu. Maka kalimat atau kata-kata semacam tadi harus ditakwil. Inilah yang dimaksud, ada kata kalimat yang tidak jelas namanya takwil, dan takwil itu maksudnya adalah secara zahir orang tahu, tetapi substansinya bukan itu yang dimaksud oleh ayat
Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekilas tentang bagaimana kita memahami dalil Al-Quran dari sisi lafal dan kalimat yang tertulis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.